Perkenalkan, nama aku Nabila Emberin Frentina dengan NPM 2412011141. Di sini, aku akan menjelaskan singkat mengenai latar belakang novel entrop. Bayangkan, sebuah entrop atau pakaian dalam wanita ini menjadi simbol perlawanan bagi penguasa. Kelihatannya aneh, tapi inilah yang terjadi dalam novel entrop karya Oki Madasari. Hal ini dilatar belakangi pada tahun 1950 sampai 1999 di Jawa Timur. Novel ini membawa kita menyelami kelamnya era Orde Baru yang sangat represif. Melalui dua perempuan tangguh, yaitu Marni dan anaknya Rahayu, Marni berjuang dari nol sebagai kulit tangguh hanya demi membeli sebuah entrok atau pakaian dalam. Hingga akhirnya sukses. Namun kesuksesan tersebut menjadi sasaran empuk pemerasan aparat, diskriminasi gender, hingga fitnah pesugihan karena kepercayaan animismenya. Berbeda dengan ibunya yang bertahan diam-diam, Rahayu yang berpendidikan tinggi berani angkat bicara karena penindasan negara secara terbuka. Nah, melalui konflik dan ibu anak ini, kita disadarkan bahwasannya hukum tertulis terkadang justru melegalkan penindasan. Disinilah perspektif hukum alam masuk dan menguji bagaimana sih keadilan, hak kodrati, dan hak tirani ditegakkan karena negara tersebut bertindak semena-mena. Yuk kita bahas bersama. Rumusan masalah yang pertama itu tuh bagaimana terjadinya dan perkembangannya dalam bentuk ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh tokoh Marni dan Rahayu dalam novel entrop ini. Yang kedua yaitu bagaimana konsep hukum alamnya yang digunakan untuk menjelaskan tentang persoalan hak kodrati dan keadilan serta perlawanan terhadap tirani dalam novel entrop ini. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan bentuk ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh tokohnya Marni dan Rahayu. Yang kedua untuk menganalisis konsep hukum alam dalam menjelaskan persoalan hak kodrati, keadilan dan perlawanan terhadap tirani dalam novel entrop. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pengenalan novel entrop. Nah, novel entrop dari karya Oki Madasari ini menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia dari tahun 1950 hingga 1990-an melalui tokoh Marni dan Rahayu dan yang menunjukkan bagaimana kemiskinan, diskriminasi, serta kekuasaan dan konflik sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru. Setelah membahas pengenalan entrop ini, kita akan membahas lebih dalam yaitu bagaimana kronologi dari cerita entrop ini yang dimulai pada tahun 1999 yang berawal dari prolog yang berjudul Setelah Kematian yang waktunya dimundur dari tahun 1999 menjadi 1950 yang menceritakan seorang Marni kecil yang tidak mempunyai apa-apa. Pada tahun 1950-an saat Marni masih kecil, ia tinggal bersama ibunya, sementara ayahnya pergi entah kemana. Sehingga karena itu pula Marni ini hidup tidak berkecukupan. Jadi dia membantu ibunya dengan cara pergi ke pasar setiap hari bersama si Embo untuk mengupas singkong. Pada suatu hari, Marni ini melihat sepupunya yang bernama Tima ini sedang memakai entrok, sebuah entrok yang diberi oleh ayahnya si Tima. Nah, pada saat itu pula Marni ini bertekad kuat untuk mendapatkan entroknya sendiri dengan cara ia menjadi kuli angkat barang di pasar. Setelah kita mengetahui masalahnya si Marni, kita akan melompat waktu ke tahun 1960-an saat dia bertemu calon suami atau kelak yang akan menjadi suami serta ayahnya si Rahayu. Nah, lelaki ini bernama Teja. Tapi Teja ini ternyata seorang suami yang pemalas serta doyan berselingkuh atau bisa disebut suka bermain perempuan.
Jadi Marni inilah yang tetap mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga dengan cara dia bekerja sebagai buruh, pengupas singkong, kuli angkut, penjual panci, sehingga dia juga menjadi seorang rentenir. Nah, walaupun begitu, si Marni ini itu memiliki tekad yang kuat untuk membuat si Rahayu ini menjadi lebih baik darinya dan memberi kehidupan yang baik, sehingga dia menyekolahkan si Rahayu ini dari tingkat dasar ke tingkat universitas. Pada tahun 1965 sampai dengan 1966 itu waktu-waktu pemberontakan PKI. Jadi segala sesuatu yang berbau Tionghoa itu dilarang. Nah, ada tokoh yang bernama Koh Cahyadi yang menyatukan agama Kristen di KTP-nya, tetapi dia ini aslinya penganut Konghucu. Nah, terus barongsai ini tuh merupakan tradisi leluhur yang dilarang karena dianggap sebagai simbol PKI. Lalu, Koh Cahyadi ini tuh kedapatan bermain barongsai. Jadi, Koh Cahyadi otomatis menjadi incaran militer sampai dia harus bersembunyi dari kejaran para tentara. Nah, bagi tokoh Marni, ancaman label PKI itu terasa. Terus dia tuh dia tuh percaya pada leluhur tapi bukan sebagai agama resmi, dan karena itu juga itu membuatnya jadi sasaran yang mudah ditekan oleh aparat kapanpun dan kapan saja. Nah, pada tahun 1971 hingga 1977 itu di novel ini tuh menceritakan tentang peristiwa pemilu yang warga ini tuh dipaksa dan diarahkan harus mengambil satu partai saja, yaitu Golkar. Jadi si tokoh Marni ini juga ya otomatis nurut karena itu juga terlalu bahaya jika dia tidak menurut mengambil partai yang lain. Jadi dia tetap mengambil partai Golkar itu. Pada tahun 1970-an, di tahun ini usaha Marni menjadi sangat besar sehingga dia menjadi juragan yang memiliki banyak pelanggan dari para kalangan istri pejabat hingga istri guru. Meskipun begitu, kesuksesannya ini menarik perhatian dari para aparat sehingga Marni dipunguti uang oleh tentara, polisi, perangkat desa hingga partai agar Marni terbebas dari tuduhan PKI. Dan meskipun tidak hanya dari aparat juga, tapi tetangga sekitarnya juga saat ada yang meninggal, Marni ini dituduh sebagai seorang yang tukang tumbal karena pekerjaannya itu sebagai tukang kredit yang membuatnya dicemooh dan dikatai sebagai musyrik dan lerta darat. Udahlah negaranya memeras uangnya dan masyarakatnya juga pula sama memfitnahnya. Jadi Marni terjepit di antara keduanya yang pokoknya tidak pernah berhenti. Selanjutnya, pada tahun 1980 saat Rahayu semakin dewasa, ia semakin berbeda dengan ibunya. Dari kepercayaan serta pemikirannya itu semakin berbeda dari Marni. Karena Marni ini masih menganut kepercayaan leluhur, sehingga mereka sering bertengkar soal agama, tapi bukan hanya agama saja, tapi soal dua dunia yang tidak saling mendengar. Bagi Marni, Rahayu itu manusia yang tidak punya jiwa, dan sementara bagi Rahayu, Marni itu sebagai pendosa. Pada tahun 1982 hingga 1985 itu ada munculnya peristiwa penembakan misterius di mana orang-orang tiba-tiba mati di jalanan, pasar, atau sungai tanpa diketahui siapa yang membunuh mereka. Teror ini tuh gak terjadi di kota besar saja, tapi terjadi di desa Singget, yang sehingga orang-orang di desa tersebut hidup di dalam ketakutan. Si tokoh Marni ini pun yang masih memiliki kepercayaan leluhurnya itu merasa selalu berada di zona berbahaya itu, di zona saat penembakan misterius itu. Selain peristiwa penembakan itu, terjadi juga peristiwa peledakan Candi Borobudur yang muncul sebagai latar belakang dalam novel Entrok ini. Selanjutnya itu pada akhir 1980, Rahayu itu telah menikah dan dia
telah menjadi seseorang yang aktif dalam gerakan dakwah yang bukan hanya di masjid, tapi Rahayu juga terlibat dalam pembelaan hak-hak rakyat kecil yang tanahnya terancam oleh negara. Selanjutnya pada tahun 1989 hingga 1990 terjadi peristiwa polemik Waduk Kedung Gombo yang saat itu ribuan keluarga di Jawa Tengah itu tuh digusur paksa dari tanah leluhur mereka demi proyek bendungan besar. Sehingga Rahayu dan suaminya itu terlibat dalam gerakan yang membela warga yang digusur. Dalam negara Orde Baru ini tuh itu bukan kegiatan sosial, tapi itu tuh sebuah ancaman yang harus dibungkam. Pada tahun 1990-an, saat Rahayu dan suaminya sedang membela warga-warga yang tanahnya atau haknya dibungkam, ini negara ini juga cuma mencegah Rahayu doang, tapi juga membunuh suaminya. Udahlah membunuh, udah memenjarakan, dan melabeli Rahayu dan suaminya itu sebagai PKI hanya karena pernah dipenjara. Dan PKI ini pada masa itu tuh termasuk dalam daftar hitam, sehingga dia itu tidak dapat menempuh pendidikan maupun mencari pekerjaan. Ya, oleh karena itu, karena dia dilabeli sebagai PKI, masa depan Rahayu itu habis. Bukan karena dia bersalah, tapi dianggap dia itu sebagai seseorang berbahaya oleh negara. Aneh. Pada pertengahan tahun 1990-an, suami dari Marni itu yang bernama Teja itu mati atau meninggal. Dan dia meninggalkan masalah karena diam-diam kawin dengan ronggeng dari kampung sebelah. Jadi ya Marni yang sudah tua ini harus menanggung semua masalah itu sendirian. Dan Marni pun juga berusaha mencarikan pemuda yang mau menikah dengan Rahayu. Dan setelah itu dia mendapatkan pemuda yang bernama Sutomo dari seorang anak dari tukang andong di dekat pasar. Dan setelah itu Marni mempersiapkan pernikahannya. Lalu sehari sebelum pernikahannya berlangsung, Sutomo dan ayah dari Sutomo ini datang untuk membatalkan pernikahan karena tahu Rahayu ini Rahayu ini dicap sebagai PKI, dan karena itu juga itu membuat Marni menjadi gila. Pada tahun lanjut pada tahun 1999, Rahayu ini menjadi seseorang yang lebih pendiam, penurut, dan cuma mau tinggal di rumah. Karena bagi dia hidupnya itu sudah tidak ada artinya. Ujung-ujungnya Rahayu ini akhirnya mengerti kalau keduanya, dia sama ibunya itu sebagai korban orang-orang yang dari yang punya kuasa, dan dia sama ibunya juga sama-sama melawan para senjata, aparat, dan seumur hidupnya itu dihabiskan untuk saling menghakimi dan tidak saling mengerti. Pada bagian 2.1, kami membahas bentuk ketidakadilan yang dialami oleh tokoh Marni dan Rahayu dalam novel Entro karya Oki Madasari. Ketidakadilan pertama terlihat dari persoalan gender. Marni sebagai perempuan mengalami diskriminasi dalam dunia kerja. Buruh perempuan di pasar tidak mendapatkan upah sebagaimana buruh laki-laki, di mana buruh laki-laki mendapatkan upah berupa uang, sedangkan buruh perempuan hanya mendapatkan bahan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan pada posisi lebih rendah dan tidak memiliki kebebasan ekonomi yang sama. Selain itu, Marni juga mengalami ketidakadilan karena keyakinannya. Ia menganut kepercayaan luhur atau kebatinan, sehingga sering dicap sesat oleh masyarakat yang beragama Islam. Padahal, dalam perspektif kemanusiaan, setiap orang seharusnya memiliki kebebasan untuk meyakini kepercayaannya masing-masing.
Marni juga mengalami tekanan dari aparat negara. Keberhasilannya secara ekonomi justru membuatnya menjadi sasaran pemerasan. Aparat meminta uang keamanan secara rutin, sehingga kekuasaan negara tidak lagi digunakan untuk melindungi rakyat kecil, malah justru untuk menindas rakyat kecil. Sementara itu, Rahayu juga mengalami ketidakadilan dalam bentuk yang berbeda. Sebagai perempuan yang terdidik dan berani menyuarakan kebenaran, Rahayu harus berhadapan dengan kekuasaan yang represif. Ia membela masyarakat kecil yang tertindas, tapi tindakannya justru dianggap ancaman oleh negara. Rahayu bahkan mengalami kekerasan dan penindasan ketika di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa negara pada masa Orde Baru digambarkan tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, terutama kepada orang-orang yang berani melawan ketidakadilan. Jadi, melalui tokoh Marni dan Rahayu, novel Entrok memperlihatkan bahwa ketidakadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakadilan gender, diskriminasi keyakinan, pemerasan oleh aparat, kekerasan negara, serta pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang konsep hukum alam dalam novel Entrok. Konsep hukum alam di sini ada 3, yang pertama yaitu ada hak kodrat yang melekat setiap manusia tanpa memandang status sosialnya. Yang kedua yaitu adanya keadilan distributif yang menuntut pembagian hak secara adil. Yang ketiga yaitu doktrin perlawanan terhadap tirani ketika kekuasaan itu telah kehilangan moralnya. Nah, ketiga konsep ini dengan kisah Marni dan Rahayu ini memperlihatkan bagaimana gagasan-gagasan itu hidup dalam realitas yang digambarkan di dalam novel Entrok tersebut. Dalam novel Entrok karya Oki Madasari, kisah tokoh Marni memperlihatkan bagaimana hak kodrati manusia bisa dirampas oleh kekuasaan dan juga tekanan sosial. Jadi ada satu prinsip yang dikemukakan oleh John Locke bahwa setiap manusia punya hak atas hasil kerjanya sendiri. Yang berarti ketika seseorang itu bekerja dengan tenaga dan usahanya sendiri, maka dia punya berhak untuk menikmati hasil dari kerjanya tersebut. Nah teman-teman, prinsip inilah yang akan menemani perjalanan hidup Marni di dalam novel ini. Dari kerja keras tersebut, Marni akhirnya sadar kalau perempuan juga memiliki hak atas tubuh dan kehidupan mereka. Dari situ juga Marni perlahan mengubah hidupnya. Dia juga belajar berdagang, meminjamkan uang kepada tetangga dengan bunga, sampai akhirnya menjadi juragan yang cukup sukses di desanya. Semua pencapaian itu tidak dia dapatkan dari sebuah keberuntungan semata, tetapi dari hasil jerih payahnya sendiri. Akan tetapi, ketika Marni mulai berhasil, penindasan malah muncul dari berbagai arah. Aparat militer Orde Baru pada masa itu selalu memaksa Marni dan suaminya untuk membayar uang keamanan secara rutin. Praktik uang keamanan ini sebenarnya hanyalah pemerasan yang dibungkus dengan kekuasaan, karena pada nyatanya tidak ada perlindungan nyata yang diberikan oleh mereka, tetapi rakyat tetap dipaksa untuk selalu membayar uang keamanan. Nah teman-teman, menurut teori hukum alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas, hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sejati, karena hukum itu seharusnya melindungi, bukan menindas rakyatnya. Karena itulah tindakan yang dilakukan oleh aparat militer pada masa Orde Baru tersebut tidak memiliki legitimasi hukum, meskipun dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Nah teman-teman, selain oleh aparat militer, penindasan dirasakan oleh Marni juga datang dari masyarakat sekitarnya. Masyarakat menganggap Marni adalah orang yang sesat dan menuduh dia melakukan pesugihan dan memelihara tuyul hanya karena dia sukses sebagai perempuan. Padahal semua keberhasilan Marni itu merupakan hasil kerja kerasnya sendiri, bukan dengan hal-hal sesat seperti yang dikatakan oleh masyarakat di sekitarnya. Selain kedua hal itu, Marni juga mengalami pelanggaran terhadap kebebasan berkeyakinannya. Jadi teman-teman, Marni ini punya keyakinan animisme yang mana dia menyembah kepada Bapak Ibu Bumi atau leluhur, yang mana keyakinan itu diwariskan oleh keluarganya. Tapi pada masa Orde Baru, keyakinan Marni ini dianggap syirik karena dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Marni ini dipandang negatif dan ditekan secara sosial oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan termasuk Rahayu anaknya sendiri. Padahal menurut John Finnis, kebebasan hati nurani merupakan hak dasar manusia yang tidak boleh dirampas oleh kekuasaan apapun, karena pada dasarnya
kepercayaan merupakan bagian paling pribadi dari martabat manusia itu sendiri. Nah, teman-teman sudah mulai terbayangkan gimana sih lapisan penindasan yang dialami oleh tokoh Marni dalam novel Entrok ini? Mulai dari negara yang menekan melalui kekuasaan hingga masyarakat yang menghukum melalui stigma sosialnya. Jadi, kisah tokoh Marni dalam novel Entrok ini tidak hanya menunjukkan kepada kita bagaimana perjuangan perempuan desa, tetapi juga menunjukkan bagaimana hak kodrati manusia itu bisa dilanggar oleh kekuasaan, ketidakadilan, dan juga diskriminasi gender. Nah, untuk analisis berikutnya yang lebih rinci lagi akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Keadilan distributif yang diingkari. Dalam novel Entrok, karya Oki Madasari menggambarkan bahwa ketidakadilan bukanlah peristiwa yang terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah sistem yang berlangsung secara berlapis dan saling mendukung. Melalui perspektif keadilan distributif Aristoteles, novel ini menunjukkan bagaimana hak perlindungan dan kesempatan tidak dibagikan secara adil kepada seluruh masyarakat. Ada beberapa poin, yakni yang pertama ada ketidakadilan berbasis gender, yang dimana perempuan bekerja di pasar hanya menerima upah berupa bahan makanan, sedangkan laki-laki memperoleh upah berupa uang tunai. Perbedaan ini membuat perempuan tidak memiliki kebebasan ekonomi yang sama. Marni menolak keadaan tersebut dengan menuntut upah dalam bentuk uang sebagai simbol perjuangan untuk memperoleh kesetaraan. Lalu yang kedua ini ada ketidakadilan berbasis kelas dan akses kekuasaan, yang dimana di dalam novel ini perlindungan hukum tidak diberikan secara merata. Mereka yang memiliki uang atau hubungan dengan aparat lebih mudah mendapatkan rasa aman. Marni akhirnya harus memberikan setoran kepada aparat agar usahanya tidak diganggu, menunjukkan bahwa hukum telah dirubah menjadi alat yang dapat dijual belikan. Lalu yang ketiga, ketidakadilan berbasis keyakinan dan aktivisme, yang dimana tokoh Rahayu ini mengalami penindasan karena aktif membela masyarakat kecil. Suaminya dituduh terkait PKI dan dibunuh, sementara Rahayu dipenjara tanpa bukti kesalahan yang jelas. Tuduhan tersebut menjadi alat untuk menghubungkan suara yang dianggap mengancam kekuasaan. Melalui kisah Marni dan Rahayu di novel Entrok ini memperlihatkan bagaimana ketidakadilan yang muncul dalam berbagai bentuk, yakni diskriminasi gender, ketimpangan hukum, dan penindasan terhadap kebebasan berpikir. Novel ini juga menjadi kritik terhadap sistem yang gagal mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Perlawanan terhadap tirani, dua cara berhadapan dengan kekuasaan yang tidak adil. Ketika berbicara tentang kekuasaan yang tidak adil, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sampai di mana rakyat harus tunduk dan kapan perlawanan menjadi sebuah hak. John Locke menjawab dengan tegas, manusia memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai akal budinya, dan sebagian kebebasan itu diserahkan kepada negara dengan satu tujuan, melindungi hak-hak kodrat manusia. Ketika negara justru merampas hak yang seharusnya dilindungi, legitimasi kekuasaan itu gugur, dan perlawanan yang muncul bukan lagi pelanggaran, melainkan upaya mengembalikan tatanan yang semestinya. Dalam novel Entrok karya Oki Madasari, perlawanan tidak digambarkan lewat aksi besar yang heroik, melainkan dari pilihan-pilihan sederhana orang-orang biasa yang menolak untuk sepenuhnya tunduk. Perlawanan Marni. Marni tidak berpidato dan tidak memimpin demonstrasi. Perlawanannya jauh lebih sunyi. Sebagai kuli panggul yang membangun hidupnya dari nol, setiap kali aparat merampas apa yang ia miliki, ia tidak menyerah. Ia mencari jalan lain, terus bertahan dan terus tumbuh. Dalam filsafat stoik,
Konsep oikeiosis menggambarkan kecenderungan kodrati setiap makhluk untuk mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Kegigihan Marni adalah wujud nyata dari konsep ini. Ia tidak melawan dengan cara yang dikenal sebagai ancaman oleh kekuasaan, dan justru itulah yang membuatnya bertahan. Kegigihannya untuk terus hidup dan bekerja adalah bentuk perlawanan yang paling jujur. Perlawanan Rahayu. Rahayu melawan dengan suara. Ia aktif membela masyarakat yang terancam kehilangan tanah akibat pembangunan Waduk Kedungombo. Dalam perspektif John Locke, tindakannya memiliki landasan moral yang kuat. Tanah dan tempat tinggal adalah hak kodrati yang tidak boleh dirampas tanpa persetujuan dan ganti rugi yang layak. Namun, pemerintah Orde Baru melihatnya sebagai ancaman. Stabilitas dijadikan alasan untuk membungkam setiap kritik, dan Rahayu beserta suaminya harus menanggung konsekuensi yang berat. Ketika negara menggunakan kekuatan militer, manipulasi hukum, dan stigma sosial untuk menekan rakyat yang hanya menuntut haknya, negara itu telah melampaui batas legitimasinya. Lalu, apakah perlawanan mereka berhasil? Tidak dalam arti yang umum, tapi justru disitulah letak maknanya. Thomas Aquinas menyatakan bahwa penguasa yang memerintah demi kepentingan dirinya sendiri telah kehilangan legitimasi sebagai pemimpin yang sah. Marni dan Rahayu dengan cara mereka masing-masing menunjukkan penolakan terhadap kekuasaan semacam itu. Karena perlawanan sejati bukan selalu soal menang atau kalah, tapi soal tetap berdiri di pihak yang benar. Selanjutnya, di dalam novel Entrok itu menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi hukum, di mana aparat dalam novel tersebut itu melakukan pemerasan, penindasan, dan penangkapan kepada warga melalui cara yang tidak resmi seperti penangkapan paksa. Kemudian jika dikaitkan dengan hukum alam, maka aparat tersebut itu mengesampingkan nilai moral dari sebuah hukum. Dan menurut Sajib Toraharjo, ketika hukum ditegakkan hanya semata-mata untuk kekuasaan, maka hukum tersebut itu sudah meninggalkan moralnya. Kemudian dilihat dari dua karakter, yaitu Marni dan Rahayu. Mereka adalah perempuan berbeda zaman yang berani mempertahankan haknya. Marni mempertahankan haknya ketika dimintai setoran secara rutin kepada aparat dengan embel-embel untuk keamanan. Tapi dalam kasus Marni tersebut, Marni tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan. Kemudian dari sisi Rahayu secara nyata melakukan perlawanan terhadap aparat demi mempertahankan hak-haknya dan melawan ketidakadilan tersebut. Nah, dalam novel ini itu memperlihatkan bahwa keadilan itu tidak selalu berjalan sama dengan hukum yang berlaku. Kesimpulannya, novel Entrok karya Oki Madasari mengisahkan perjuangan dua perempuan, yaitu Marni dan Rahayu, di bawah rejim Orde Baru yang represif. Marni menghadapi diskriminasi, pemerasan aparat, dan pembatasan kebebasan beragama. Sedangkan Rahayu, ia didiskriminasi karena berani mengkritik kebijakan negara. Keduanya menjadi simbol bahwa rakyat kecil yang tertindas oleh kekuasaan yang tidak adil. Dari sudut hukum alam, penindasan ini jelas melanggar hak kodrati manusia. Hak hidup bebas, memperoleh keadilan, dan kebebasan berpikir. Hukum yang hanya melayani penguasa bukanlah hukum yang bermoral. Namun, keduanya tidak diam. Marni melawan lewat kerja keras dan keteguhan, sedangkan Rahayu melawan lewat suara dan tindakan nyata. Novel Entrok bukan sekedar novel sejarah. Ia adalah cerminan tentang pentingnya keadilan, hak asasi manusia, dan martabat yang tak boleh dirampas oleh siapapun.